Halo warga Turatea, sudah bulan Juli Mi, bulan Agustus sudah di depan mata. 2024 sudah nyata. Saatnya Mi, Jeneponto mencari pemimpin yang bisa kerja nyata. Sebentar lagi kita akan menyaksikan bakal calon-calon pemimpin Jeneponto melakukan pendaftaran di KPU. Namun hingga sampai saat ini dinamika politik masih bergulir begitu kencang. Konsolidasi dengan partai politik menjadi tontonan yang menarik untuk diikuti. Tidak adanya petahana membuat pilkada Jeneponto semakin menarik. Sama-sama start dari nol, tentu menjadi penyemangat bagi para paslon untuk mencapai garis finish. Maka dari itu, mari kita lihat kekuatan dari masing-masing paslon yang kemungkinan akan bertarung di pilkada kali ini. Kita mulai dari paslon yang paling cepat start dulu. Yang pertama ini, paslon yang sangat menarik perhatian warga Turatea. Selain kepiawaian politiknya, pengalaman dan ketokohannya, tentu bukan barang baru lagi. Ditambah dengan pasangannya yang merupakan tokoh senior dalam birokrasi, menjadikan paslon ini sebagai alternatif pilihan yang terbaik juga. Paslon ini mengusung tagline "Waktu Nami kabar baik". Siapa lagi kalau bukan Samsudin Carlos Kareng Lagu berpasangan dengan Baharudin BJ Karenai. Paslon yang paling cepat melakukan start dibanding dengan kandidat yang lain. Terjun ke masyarakat dengan membawa semangat kerja nyata untuk Buta Turatea lebih baik. Paslon ini dipastikan akan mengendarai Partai Amanat Nasional atau PAN dan Partai Hanura. Menjadi tambahan amunisi yang tidak bisa dipandang remeh bosku. Paslon ini juga diisukan akan mendapat mandat dari Partai Golkar. Namun hingga sampai saat ini belum bisa menentukan sikap politiknya. Apakah koalisi Partai Indonesia Maju akan terjadi di Pilkada Jeneponto? Tentu layak kita tunggu kejutan-kejutan itu. Kombinasi dari kedua tokoh ini semakin memantapkan diri untuk bertanding di gelanggang politik Turatea. Nah, paslon yang kedua ini, paslon yang sangat populer bagi warga Turatea. Namanya dikenal sampai ke pelosok ujung Jeneponto. Tua, muda, sampai anak kecil pun pasti mengenal beliau. Ya, sang wakil yang ingin naik tahta menggandeng pasangan dari tokoh politik yang masih muda. Pasangan ini adalah Paris Yasir SE MM dan Islam Iskandar SH. Kombinasi kekuatan dari keduanya tentu tidak bisa dianggap remeh bosku. Turun ke masyarakat meminta mandat dan dukungan dengan membawa semangat perubahan serta mengusung tagline Next Level, Pasmi, Peduli, Amanah, Santun, Merakyat dan Inovatif. Perlu kita ketahui bahwa Islam Iskandar ini membawa gerbong politik mantan bupati periode sebelumnya. Ya, sang paman Iksan Iskandar Karen Nindra. Paslon ini juga sudah mendapat mandat dari Partai Nasdem yang memiliki 7 kursi dan juga menjadi pemenang pada Pilcaleg Februari lalu dan akan berkoalisi dengan Partai Perindo. Akhirnya, dengan berbagai dinamika politik yang membuat paslon ini siap untuk bertarung di Pilkada Turatea. Pasangan ini juga dikaitkan dengan Partai Golkar. Namun, hingga sampai saat ini belum bisa dikonfirmasi dengan pasti sikap politiknya. Satu hal yang menarik dari paslon ini adalah rujuknya kembali kekuatan politik besar pada periode sebelumnya yang sempat retak, yang mungkin bisa membuat panas dingin dari lawan-lawannya. Nah, selanjutnya pasangan yang satu ini mengkombinasikan antara tokoh politik senior dan tokoh muda yang tentu memiliki energi dan semangat baru dengan mengusung tagline Kita Bersama. Pasangan ini tentunya Muhammad Sarif SHMH Karim Fattah dengan Muhammad Nur Alim Kalbi Alimuddin SH PSD diusung oleh Partai PKB dan PKS, menjadikan pasangan ini paling siap mengarungi tarungan Pilkada Jeneponto. Paslon ini juga mendapat dukungan dari Partai PDI Perjuangan meski PDIP sendiri tidak memiliki kursi, tetapi paling tidak kader dan relawannya tersebar di wilayah Jeneponto. Persyaratan kursi sudah terpenuhi, relawan akar rumput pun sudah terbentuk sampai ke pelosok. Tentu bisa menjadi alarm peringatan kepada paslon lain. Yang menarik dari pasangan ini adalah wakilnya Kalbi Alimuddin SH. Boleh dikatakan wajah baru dalam politik Turatea, namun
Perlu dipahami bahwa selain background pendidikannya yang cukup mumpuni, alumni luar negeri CES, Kalbi ini juga putra mahkota dari politisi senior PDI Perjuangan Alimuddin SHMH yang nama dan ketokohannya cukup populer di Jeneponto. Sayap politik ini juga memberikan suntikan kekuatan pada paslon ini untuk semakin mantap menghadapi pertarungan. Paslon ini turun meminta mandat warga dengan membawa harapan baru untuk Jeneponto lebih maju dan berakhlak. Kalau paslon satu ini mendeklarasikan diri maju sekitar bulan Maret lalu, meski mungkin sedikit lambat panas, tapi kekuatan dan pengaruhnya tidak bisa juga dipandang remeh. Sosoknya yang dinantikan dan dirindukan oleh warga Turatea menjadikan paslon ini cukup menarik. Menggandeng pasangan yang sama-sama berlatar belakang birokrat, bisa jadi membawa solusi bagi buta Turatea. Paslon ini ikut meramaikan kompetisi dengan tagline Barakana Dotroka. Ya, siapa lagi kalau bukan Dr. Ashari Paksiri Raja Milo Kareng Raja, putra dari mantan Bupati Jeneponto Raja Milo pada periode 2003 sampai 2013, yang akan berpasangan dengan Dr. Haji Muhammad Syafruddin Nurdin MKes. Pengalaman dari kedua tokoh ini mungkin yang paling lengkap dibanding yang lain dalam hal urusan birokrasi. Wakil dari pasangan ini, yaitu Dr. Syafruddin, pernah menjadi suksesor dari bupati sebelumnya, tentu menjadikan beliau paham medan tempur politik di buta Turatea. Keduanya diisukan akan mengendarai Partai Gerindra dan P3. Namun, sampai saat ini masih menunggu sikap politik dari kedua partai ini. Akankah pasangan ini tetap melaju ke arena pertarungan politik Turatea? Tentu layak kita nantikan, bosku. Itu adalah 4 paslon yang kemungkinan akan bertarung di Pilkada Jeneponto. Warga Turatea perlu diingat bahwa pada dasarnya kontestasi demokrasi adalah mencari pemimpin, bukan mencari musuh abadi. Berbeda pilihan adalah hal yang biasa, tetapi persatuan dan persaudaraan adalah hal yang utama. Tabe, sudah menentukan pilihan tak? Komentar di bawah paslon andalan masing-masing, bosku.